Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah 13 ayat lebih kurang kita bercerita tentang sifat-sifat orang munafik. 2 ayat sebelumnya bercerita tentang sifat-sifat orang kafir, dan 5 ayat sebelumnya bercerita tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Maka itu gambaran iktibar bagi kita agar kiranya kita mengikuti kelompok yang pertama, yakni kelompok orang-orang yang bertakwa, dan menjauhi sifat-sifat kemunafikan di dalam diri kita, dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk pembahasan baru, makra ketiga dari surat Al-Baqarah awal, dimulai dari ayat 21 dengan ayat 22. Ini satu tema pembahasan. Saya bacakan ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 21, wahai manusia, hendaklah kalian menyembah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian Allah lanjutkan bukti bahwa kita harus menyembah Tuhan. Allah berikan bukti bahwa kita dibela oleh Tuhan, kepentingan kita dipenuhi oleh Tuhan, kehidupan kita dijaga dan dirawat oleh Tuhan. Maka Allah sampaikan, Dia Allah yang wajib kita sembah itu, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menciptakan bumi terhampar sehingga engkau nyaman tinggal di sana, was samaa'a bina, sedangkan langit di atas kamu seperti perumpamaan bangunan yang kokoh memiliki atap yang kuat sehingga kalian terlindung dari sesuatu yang datang dari luar dunia. Wa anzala minas sama'i ma'an, kemudian Allah turunkan di antara bagian kuasa Allah, di antara ciptaannya langit, Allah turunkan air dari langit tadi. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dan dengan air yang Allah turunkan dari langit tadi, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian ciptakan sekutu bagi Tuhan. Janganlah kalian jadikan ada yang sebanding dengan Allah sebagai Tuhan, padahal kalian tahu sesuatu itu adalah tidak mungkin bisa disamakan dengan Tuhan. Itu kira-kira terjemahan bebas saya dari 2 ayat yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, yang menariknya, ayat 21 dimulai dengan nidanya kepada manusia secara umum. Biasanya kan kalau kita kenal, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, artinya yang dipanggil khusus orang yang beriman. Ada juga ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, maka yang dipanggil orang kafir. Ayyuhal munafikun, orang-orang munafik saja yang disebut di dalam ayat itu. Tapi ketika Allah ajak kita semua untuk menyembah Tuhan, Allah gunakan bentuk kalimat umum general, yaitu manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dalam beberapa ayat Allah menggunakan bentuk panggilan kepada manusia ketika bercerita tentang Allah sebagai Tuhan pencipta alam, dan ketika Allah panggil jati diri manusia secara umum terbebas dari suku, ras, golongan dalam beberapa ayat. Nah, ternyata ada hikmahnya bapak-bapak, ibu-ibu. Mengapa ketika Allah ajak kita untuk mencari Tuhan yang harus kita sembah, Allah panggil seluruh manusia, bukan orang yang beriman saja. Maka Allah mulai dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah rabbakum, Tuhan kalian yang telah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Maka dengan ayat ini mayoritas ulama mengatakan bahwa
pada fitrahnya manusia itu wajib beragama. Mengapa? Karena manusia butuh Tuhan. Terlepas nanti Tuhannya dikhususkan kepada keyakinan kita Allah saja, atau orang memandang bahwa kekuatan supra manusia, supra rasional, di luar batas kemampuan manusia, maka itu disebut Tuhan. Maka kita tahu bapak-bapak, ibu-ibu, nenek moyang kita dulu sebelum Islam datang sudah punya agama, namanya animisme, dinamisme. Mereka percaya kepada ada kekuatan di luar kekuatan manusia yang berkuasa terhadap alam. Kalau datang ke laut, oh ada Tuhannya di laut, ada dewanya yang ngatur laut. Naik ke gunung, oh ada Tuhannya. Kapan dia lagi batuk, dia lagi marah, saro gitu. Itulah gempa bumi atau gunung meletus. Datang ke hutan, oh ada Tuhannya pula. Ini kepercayaan kepada roh-roh yang memiliki kekuatan. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya kita pelajari dalam beberapa pelajaran tentang asal muasal agama, seluruh manusia dari sejak pertama kali diciptakan butuh terhadap Tuhan. Walaupun akhirnya ada yang mengingkari keberadaan Tuhan karena basis ilmu yang dimiliki, referensi yang tidak mengarahkan mereka kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu ya, memang dari sejak awal manusia diciptakan, manusia mulai berpikir, maka dua pokok bahasan yang muncul selalu di dalam otak manusia, dan pembahasannya tidak pernah sudah, yaitu saat manusia mencari siapa Tuhannya, dan saat manusia melihat dirinya, siapa aku. Ini pembahasan tema filsafat yang dari sejak zaman Alif sampai kiamat kagak sudah ceritanya. Filsafat itu gawenya para filosof mencari tentang kebenaran siapa Tuhan dan siapa aku. Untuk apa aku diciptakan? Itulah tema pokok filsafat. Maka dari sejak zaman awal para filosof Mesir, filosof Yunani kuno, pembahasannya berputar di situ antara Tuhan, manusia, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bapak, ibu-ibu. Maka para filosof mengatakan kita butuh dengan Tuhan. Tapi akhirnya ada yang tidak menemukan Tuhan. Mereka berkesimpulan jangan-jangan Tuhan tidak kate. Malah ada salah seorang filosof Prancis, René Descartes, berkata, Tuhan ado karena aku ado. Tuhan tu ado karena aku pikir ke. Aku nak nyari Tuhan maka Tuhan ado. Mendak aku pikir ke Tuhan tidak kate. Lah sampai kepada konsep itu karena mereka tidak menemukan keyakinan kepada agama. Padahal kita tahu dalam keyakinan kita, ketika bapak nenek moyang manusia diciptakan yakni Adam, sudah dibekali tentang ketuhanan. Bahkan mohon maaf, bukan hanya dibekali, Adam bertatapan langsung dengan Tuhan, berjumpa langsung dengan Tuhan, tinggal berdampingan dengan Tuhan di dalam surganya Allah. Nah ketika dibuang, diturunkan ke dunia, maka terjadi bias, penyimpangan, hilang dalam pemahaman dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada juga yang anti klimak. Dia percaya ada kekuatan suprarasional di luar kemampuan dirinya, namun dia menganggap itu bukan Tuhan. Ini kelompok materialisme yang berpendapat sesuatu itu ada kalau pacak di indera. Bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa diraba. Bapak-bapak, ibu-ibu. Maka dia katakan sesuatu yang hanya di dalam angan tidak ada. Maka mereka tidak percaya yang namanya Tuhan. Tidak ada yang percaya tentang adanya kehidupan di balik kematian. Kapan mati sudah selesai. Kita cuma hidup di dunia ini baik. Ini kelompok-kelompok yang menganggap bahwa materilah utamanya. Kalau dia tidak bisa di indera maka dia bukan materi. Kalau dia bukan materi maka dia tidak ada. Inilah yang jadi akar munculnya paham-paham komunis yang menganggap tidak ada Tuhan sama sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, alhamdulillah kita tidak usah payah-payah lagi nak berpikir nak nyari Tuhan. Sudah ditunjukkan di dalam agama kita, diyakinkan Allah di dalam hati kita, dihujamkan oleh Allah di dalam hati kita, kepercayaan akan adanya Tuhan. Maka para filosof agama mengatakan, orang-orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, melanggar fitrah dirinya dan melanggar akal sehatnya. Bapak, ibu-ibu, melanggar akal sehat.
Karena secara logika tidak ada sesuatu yang ada di muka bumi ini muncul tiba-tiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ada di muka bumi ini wujud bukti nyata akan adanya Tuhan. Maka Allah katakan di dalam banyak ayat, apala yang duruna ilal afaq wa bi anfusihim. Coba kamu jingok alam semesta ini. Di alam semesta engkau akan melihat tanda-tanda keberadaan Tuhan. Kalau kamu tidak menemukan Tuhan di alam semesta, coba lihat di dalam dirimu. Engkau akan menemukan tanda-tanda adanya Tuhan di dalam dirimu. Bapak, ibu-ibu, kami ini sering debat filsafat, debat teologi dengan orang-orang yang sedikit materialisme, mengatakan bahwa mana buktinya kalau Tuhan ada. Yang dikatakan ada itu kan kalau nyato, mendak kate. Nah ini kan pertanyaan galak sering muncul ya, Bapak, ibu-ibu. Misal kayu kursi itu dibuat dari apa, Pak? Dari kayu, Pak ya. Dari kayu. Kita tahu kursi itu dibuat dari kayu. Misal di tengah hutan dak kate siapapun manusia, cuman kita dewe berjalan di tengah hutan, tiba-tiba kita melihat ada kursi tercogok di tengah hutan itu. Kira-kira apa yang muncul di dalam pikiran kita? Masuk akal tak? Misalnya aku berpikir, bahan kursi ini kan ada di hutan inilah. Jangan-jangan ada angin besar, numbur sikok batang, ada petir besar membelah batang, sehingga tebelahlah batang yang tebelah jadi 4, sikok jadi kaki, sikok bertegak segala macam, tahu-tahu tersusun dewe. Masuk akal tak, Pak, menakung ngomong itu? Pasti tidak masuk akal, tidak mungkin. Meskipun bahannya ada galo lengkap di sini, pasti ada yang muatnya. Tidak mungkin kursi ini ada dewe, meskipun bahannya ada. Nah ini pendapatnya orang-orang materialis, Pak. Mereka berkeyakinan alam semesta ini terjadi tidak sengaja. Awalnya bumi kita ini helium, hidrogen, gas, benda cair. Pak ya? Cair dan gas, tidak ada kehidupan. Akhirnya turun hujan meredakan asam, maka terciptalah air pertama kali. Dari air maka tercipta sumber kehidupan pertama, disebut dengan makhluk sel tunggal. Makhluk sel tunggal berkembang, berevolusi, maka menjadi multisel. Ketika multisel maka berkembang, tumbuhlah tulang belakang. Antropoda pertama. Antropoda hidup di tengah laut, jadi binatang-binatang laut. Kaget dia, malak tinggal di banyu, naik ke darat, tumbuh tulang belakang, maka jadi dia hewan tinggal di darat. Dalam keyakinan mereka, orang-orang materialis, itu bukan ada Tuhan, tapi karena ada meteor yang ngebom bumi kita ini, sehingga helium, hidrogen yang berbahaya untuk kehidupan hilang, berubah menjadi air, dan dari situlah tercipta kehidupan. Itu kan sama dengan uji aku tadi, Pak ya. Bahan di hutan ini kayu galo. Tak mungkin tak pacak buat sikok kursi. Tapi kita kalau ngomong kursi ini ada dengan disambar petir sikok pohon. Tahu-tahu ada angin besar, nguliti kulitnya, petir nyambar, terbelah jadi 4. Kemudian ada angin musar lagi, sehingga sikok tercagak, sikok terpalang. Tahu-tahu jadi kursi. Itu pasti dia omong kegilo tu lah budak itu. Pasti ada tukang. Kapan dia agak panjang, tukang meranjat. Kapan agak pendek, muara penimbung, karena panjang tetap, pendek nyambung. Pasti ada manusianya di situ. Walaupun kita tidak bertemu dengan manusia yang buat kursi, itu kita sangat yakin kursi ini mustahil ada dengan sendirinya. Pasti ada yang muatnya. Betul, Pak ya? Atau contoh lagi lah. Misal di dapur. Bu ya, di dapur. Ndak katik manusia di situ. Di dapur itu lengkap galau peralatan. Ada minyak, ada garam, ada gula, ada cabai, ada bahan yang nak siap diolah, sayur mayur segala macam. Tiba-tiba terjadi angin besar. Angin berpusar. Jadi lading melompat, sendok melompat, piring melompat, lading melompat belah. Tahu-tahu ada angin ngangkat sendok, ngangkat garam segala macam, masuk galau di dalam kuali, tahu-tahu kompor hidup dewe, dan terciptalah sayur yang lezat. Tanpa ada manusia di situ. Tahu-tahu kapan kita balik,
ini nih gawe-gawe angin lah makanya sayur ini jadi. Uji wong rumah lah kelemak kau ngomong gawe angin, aku masaknya. Ya. Meskipun di dapur kita tidak melihat manusia, kalau ada makanan yang sudah tersaji dengan asamnya yang pas, pedasnya yang sempurna, apa gurihnya nikmat, pasti kita ngomong ini wong hebat yang buatnya. Ngapa? Karena dia tahu berapa banyak gula yang nak dimasuk ke, berapa banyak garam yang nak dimasuk ke, ada takarannya. Pasti ada wong berakal, pasti ada makhluk berakal yang ngatur ini semua terjadi. Padahal bahannya ada galau. Tak mungkin kita ngomong angin ngawe gitu. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, dia saling tumbur, saling aduk segala macam, tahu-tahulah tersedia sayur yang lemak tadi. Seperti itu pemikiran orang yang mengatakan alam semesta ini ada tanpa ada yang mencipta. Tak sengaja jadinya kita nih Pak. Itu teori fisika yang diajarkan kepada anak-anak kita saat ini. Bahwa alam semesta itu terjadi karena meteor pertamanya kan Bapak Ibu ya. Meteor pertama menghancurkan helium, gas yang berbahaya. Tercipta air, dari air tumbuhlah makhluk pertama bersel tunggal, amuba. Dari amuba naik menjadi multisel segala macam jadi binatang laut. Naik ke darat makhluk bertulang belakang pertama. Bapak Ibu ya, naik lagi derajatnya kaget dia bisa merayap. Habis merayap dia bisa tegak, punya kaki dan lain sebagainya. Termasuk juga manusia, bukannya diciptakan oleh Allah, tapi dari sumber proses evolusi tadi. Malak dia berjalan di bawah, akhirnya dia tegak dengan kaki, tangan di pojok. Itulah Homo erectus Japanese Nikus, apa-apa macam-macam makhluk-makhluk zaman dulu yang disebut adalah nenek moyang kita. Uji dia nenek moyang kita, nenek moyang kau bukan nenek moyang kami. Mohon maaf Pak, Charles Darwin itu teorinya anaknya sendiri pun tidak mengakui. Jadi setelah beberapa tahun Charles Darwin meninggal, fotonya kan dipajang di Inggris, di apa istilahnya tuh Hall of Fame. Jadi ada museum tempat ilmuwan dunia yang punya teori hebat, foto Darwin ditempel di situ. Anaknya kebetulan juga ilmuwan. Uji kawan-kawannya, itu nah bapak kau, bukan bapak aku. Karena bapak aku katanya monyet, uji wong itu monyet. Bukan bapak aku dia katanya. Anaknya dia tidak percaya dengan teori Darwin. Karena teori Darwin itu teori yang dipaksakan. Memang manusia dengan simpanse memiliki kedekatan DNA, Bapak Ibu ya. Tapi dibandingkan dengan simpanse, justru manusia DNA-nya lebih dekat dengan, mohon maaf, BABI. Bapak-bapak, ibu-ibu. Maka biasanya untuk menciptakan vaksin, obat, sebelum diuji kepada manusia, diuji dulu kepada BABI tadi. Ngapa? Karena hampir memiliki kemiripan. Cuman berbeda beberapa tingkat antara manusia dengan BABI tadi. Kalau dengan simpanse Pak, selesai 10 DNA-nya. Tidak sampai beruk itu pacak jadi manusia. Yo kalau memang dikatakan beruk pacak jadi manusia Pak, ada sekian tahun, ada sekian puluh tahun, bahkan mungkin di kebun binatang atau di hutan, beruk itulah hidup ribuan tahun. Ada tak kamu terjengok beruk jadi manusia? Yang ada tuh manusia jadi beruk. Iya Pak. Kalau dari beruk naik derajat jadi manusia, aku belum bertemu teori itu Pak. Tapi kalau manusia jadi beruk banyak. Ngapa? Perilakunya menyerupai binatang yang rakus dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya teori evolusi untuk membuat keinginan kita mencari tahu, mengolah daya kritis manusia bagus saja, tidak ada masalah. Namun jangan dijadikan patokan keyakinan, karena kita punya keyakinan bahwa antara manusia dengan simpanse berbeda jenisnya, berbeda spesiesnya antara manusia dengan simpanse. Kalau kita, bapak fisik kita adalah Adam alaihissalam, dan Adam diciptakan adalah manusia sempurna, manusia pertama dan manusia sempurna, bukan berproses dari makhluk yang berjalan merangkak dulu setengah bongkok akhirnya tegak, tidak. Tapi Adam sudah menjadi manusia sempurna. Nah, balik ke cerita kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak memiliki agama, atau dalam tanda petik
orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan melanggar akal sehatnya dewe. Karena dia percaya aku ni ada karena aku tiba-tiba ada, tidak sengaja. Bukan karena ada yang menciptakan. Sementara dengan logika kita tadi mustahil barang yang sebelagak kita ini, Pak. Mohon maaf, Bapak Ibu, kalau kita ini diciptakan tidak sengaja, ala hebatnya ketidaksengajaan itu, Pak. Giginya sempurna, mulut sempurna. Uji Zainuddin MZ itu lubang hidung 2 ngadep ke bawah. Kalau tidak sengaja muatnya, Pak, mungkin ada yang lubang hidungnya kebocok. Ala kesaronyo kapan hujan atau tekub-tekuban. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini adalah bukti keberadaan Tuhan. Diciptakannya manusia dalam wujud paling sempurnanya makhluk. Paling idealnya ciptaan Allah adalah pada diri manusia. Maka Allah katakan, wapi ampusikum, coba jingok di dalam diri kamu. Kamu temukan dirimu membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita nak nyingok di dalam diri kita sendiri, kita akan melihat Allah. Kita akan nyata menyaksikan kepastian adanya Tuhan. Kalau zaman kami masih kecil dulu, Pak, galak diolok-olok oleh ustaz, dikata ke bukti nyata Tuhan itu ada di telapak tangan kamu itulah. Ngajinya ya. Bapak-bapak ya, pernah nyingok yang ini kan? Yang ini 18, yang ini 81. Yang ini nah, yang garis tangan ini. Ado. Yang berbeda idak 1881 tuh ado. Cuman biasanya uji wong tuh nak jadi dukun yang model itu kan. Yang normal kan nah ini kan loh, Pak ya. 1881. Inilah Asmaul Husna kalau digabung. Mohon maaf Pak ya, katanya apa istilahnya Allah. Mana? Nah, jari kita nih gambaran tentang Allah. Mana? Tangan kanan apa tangan kiri? Aku lupa. Ya? Ya Pak ya? Allah. Ini hak. Iya. Ngapa tidak Tuhan buat jadi 7 jari kita? Mohon maaf, ada orang yang mengalami kelainan ini ya, kelainan ciptaan, dia sikok keluar gitu kan. Tapi tidak sempurna kita nyebutnya. Kalau memang Tuhan pengen buatnya jadi 6, mohon maaf Pak, misalnya jari kita 6 galo-galo, uang yang jarinya 5 kita kata tidak normal kan? Karena yang normal yang 6. Memang ada yang diciptakan jarinya 6, tapi kita menyebut tidak normal karena mayoritas manusia normal jarinya 5. Dan 5 ini gambaran tentang alif, lam, ha. Allah. Bapak, ibu-ibu, sesungguhnya kalau nak dikupas lebih dalam lagi, saya pernah baca tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab ketika menggambarkan tentang bagaimana kalimat fitratullah di dalam surat Al-Ahzab, diceritakan bahwa sesungguhnya orang Amerika itu ada penelitian Pak, bahwa di dalam otak kita ini ada gen Tuhan. Apa yang dimaksud dengan gen Tuhan katanya Bapak Ibu ya? Bahwa sesungguhnya sampel otak, satu bagian di antara bagian yang mohon maaf, kabel-kabel yang rumit di otak kita ini, ada sikok bagian yang kalau diceritakan tentang Tuhan, diceritakan tentang agama, diceritakan tentang dunia yang ada di balik kehidupan kita ini, dia bergerak, bergetar. Kalau dia diceritakan tentang manusia, tentang makanan, tentang minuman, kenikmatan fisik, kenikmatan jasmani, kenikmatan seksual, mantap, tidak bergerak sama sekali. Sel ini hanya bergerak, bergetar, seolah-olah hidup kalau disebut nama Tuhan. Maka dalam penelitian itu dikatakan, itu bukti akan adanya Tuhan. Sel itu hidup ketika dibacakan nama Tuhan, disebut nama Tuhan, diceritakan tentang Tuhan. Ada di kepala kita ini. Maka kata Quraisy Shihab, fitrah Allah ciptakan kita wajib beragama. Agama itu kebutuhan kita. Maka saya katakan tadi, kalau ada wong yang tidak beragama, itu melanggar akal sehatnya dan melanggar fitrah dirinya. Pak, Bu, beruntung nian kita nih punya agama, beruntung nian kita nih punya Tuhan. Ngapa? Kapan ada masalah,
seberat apapun masalah, kita sandarkan ke Tuhan, selesai. Coba wong yang tidak percaya dengan Tuhan, segala masalah nak dipikul dewe, harus diselesaikan sendiri. Sementara manusia lemah. Tidak usah kena ngurusi masalah yang banyak, ngurusi diri sebatang ini. Nah, lagi kita saro. Pepatah wong Pedamaran masyhur, Pak. Tidak usah kena ngakorkan orang banyak, ngakorkan diri sebatang. Lagi tak akor, mato nak tidur, burit nak teberak. Mohon maaf, Pak. Ya, kita nak ngajak wong lain berpikir. Tidak usah ke ngajak wong lain nak sama pemikirannya. Di badan kita dewek lagi belum tentu akor. Mato nak tidur, burit nak teberak. Diteduk kata berak di kasur, diberak kata tidur di kakus. Mohon maaf, bahwa sesungguhnya kehidupan kita yang ada nyata ini adalah wujud keberadaan Tuhan. Sementara ketika kita menghadapi ujian seberat apapun, saat kita punya Tuhan, ada tempat bersandar, ada tempat bergantung, ada tempat curhat, ada tempat ngadu, ada tempat minta pertolongan. Makanya orang yang beragama tidak akan pernah mentok dengan masalah. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah tunjuk jalan keluar. Ngapo? Setiap kali dia mentok ada tempat ngadu. Allah, ya Allah, dak kati lagi dayaku ya Allah. Lah habis usahaku ya Allah. Dengan kamulah aku berserah. Tuhan buka jalan keluar. Sementara orang yang tidak beragama, mereka hanya memaksakan egonya. Pokoknya kami nyelesaikannya. Ujung-ujungnya tidak selesai, stres. Pak, mohon maaf. Negara yang paling banyak terjadi kasus bunuh diri, yang pertama Jepang, yang kedua Korea, yang ketiga Amerika. Rata-rata kelompok remaja yang melakukan bunuh diri ini tidak beragama. Mereka kaum hipis. Kalau zaman 80 mungkin bapak-bapak tahu, ada sekelompok manusia yang berpendapat yang dikatakan benar itu melemak dengan aku. Kapan lemak kuraso ke pasti benar, kapan tak lemak pasti salah. Itulah pepatah wong Pedamaran lagi, lemak di diri tak lemak di urang. Berejo lah wong, kapan lemak uji aku pasti benar. Urusan wong ndak senang lantaklah dia. Nah, itu kaum hipis, sehingga mereka tidak mau diatur oleh negara, tidak perlu warga negara, tidak perlu tempat tinggal, tidak ada ikatan rumah tangga. Kemana baik dia, sekendak dia. Berjalan, berkumpul, nyanyi-nyanyi, happy-happy gawenya. Kapan lah ada masalah, pindah ke tempat lain. Berkembang lahir, akhirnya jadi kelompok nudis. Tahu Pak? Keterbatasan terhadap pakaian, merasa pakaian ini membatasi, maka mereka mengatakan awalnya kita tidak berpakaian, maka sekarang kita buka galau-galau pakaian itu. Jadi lanang betina berkumpul dak kate yang berbaju. Ada Pak kelompok itu. Karena mereka menganggap inilah panggilan diri kita. Bahwa hakikatnya kita lahir telanjang, nggak pernah ditutup-tutupi bulu. Pakaian ini justru membatasi kenikmatan kita. Mohon maaf Pak, dalam penelitian ternyata yang paling banyak melakukan bunuh diri ini kelompok ini akhirnya. Mereka awalnya merasa nikmat, merasa happy. Bapak Ibu ya, segala keinginannya terpenuhi. Ketika ada masalah mereka lari menghindar dari masalah. Namun ada satu ruang kosong di dalam hatinya yang tidak bisa dia penuhi. Pak ya, mohon maaf Pak, ada wong yang berdosa tuh kan. Ketika lagi kumpul dengan wong ketawa, happy segala macam. Coba waktu dia lagi dewean. Munculkan perasaan itu, ya Allah, apalah yang salah dengan aku, ngapu dak terasa nikmat. Nah, dalam penelitian tentang yang bunuh diri tadi ternyata 80% adalah orang yang tidak punya agama, tidak percaya dengan Tuhan. Mereka menganggap hidup ini ya habis di dunia ini. Kapan ada masalah, aku dak pacak nyelesaikannya, ya sudah mati baik. Selesai, kapan mati selesai. Uji dia. Kan masalah di dunia, kalau aku mati selesai masalah, karena dia tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Menuju kita, masalah dia besar, dia bunuh diri, bukannya hilang, tambah besar. Malaikatnya yang nunggu nutus kau di sana, bukannya hilang, itu Pak ya. Karena mereka menganggap ya hidup cuma di dunia inilah, kapan mati selesai masalah, ada katik lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka kalau ada umat Islam, orang yang beriman akhirnya bunuh diri, kita katakan tidak beriman. Ngapo? Karena dia tidak galak nyandarkan masalahnya kepada Allah. Jangan-jangan dia dewe tidak percaya dengan Allah. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah.
Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saya katakan kita ini butuh dengan Allah, kita butuh dengan Tuhan. Maka ayat ini memulai dengan panggilan, wahai manusia, sembahlah Tuhan. Kamu tuh wajib punya Tuhan. Ngapa? Karena kamu ada diciptakan oleh Tuhan. Nah, tapi yang menariknya Bapak Ibu ya, ayat 22 Allah tutup dengan kalimat, kamu boleh nyari Tuhan yang banyak. Kamu silahkan gunakan akalmu untuk mencari Tuhan dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun. Namun carilah Tuhan yang sempurna, yang nyiptakan langit dak betiang tapi jadi atap yang kokoh, bumi bulat tapi kita nyaman terhampar tinggal di atasnya. Sama mohon maaf Pak, ketika Nabi Musa ditantang oleh Firaun, aku juga Tuhan, ana rabbukumul a'la. Aku pacak munuh kau sekarang, aku pacak ngenjo hidup kau sekarang. Iya uji Musa, kau pacak ngidup ke aku, pacak mati ke aku sekarang. Cuman kau dak pacak mutar matahari terbit dari barat. Tuhan kami nerbitkan matahari dari timur. Coba kau putar besok matahari terbit dari barat. Ah, itu di luar kuasa aku. Uji Fir'aun, ngalah di situ. Sama seperti ini Pak. Suatu saat Abu Nawas nih lagi berkumpul dengan Raja Harun ar-Rasyid. Ini cerita Abu Nawas Pak. Lagi lemak berkumpul dengan Raja. Abu Nawas ini punya koreng Pak di dengkulnya ini. Ya namanya koreng lagi gatal tadi, dikerebekinya ada lalat. Ya namanya koreng kan, lalat datang diusirnya, malah ngusir tadi. Tapi terus dibuangnya kotoran koreng tadi. Berkatalah Harun ar-Rasyid kepada Abu Nawas, Abu Nawas, kau tahu kan aku ni raja di rajonya dunia saat ini. 2/3 dunia ku kuasai. Ya Tuanku, karena aku senang dengan kau, pedio pintaan kau. Apapun yang kau minta pasti ku kabulkan, dan aku pasti bisa ngabulkan keinginan kau. Ayo dak usah Rajo, akulah senang tinggal bersama kamu. Jadi pembantu kau, melayani kamu, baik akulah senang. Dak usah nak dikabul ke gino. Ida, kau nganggap aku dak mampu apa ngabulkan keinginan kamu? Yakin Rajo? Ya sudah, menyakin tonjok ke? Apa kendak kau ku kabul ke? Lah malak ditagih, ditanya segala macam. Ya sudah Rajo, kalau mak itu tolong usir ke lalat ini nah. Aku nih dari tadi ngusir dia nih. Jangan sampai nganggu koreng aku ini. Tolong usirkan lalat ini, jangan nganggu koreng. Aku minta itu baik. Saat itulah kejayaan, kehebatan, kebesaran seorang raja lemah. Mengapa? Karena lalat di luar kuasa raja. Mendia Sulaiman pacak merintah lalat pergi. Entah Harun ar-Rasyid bukannya Sulaiman, tidak pacak merintah lalat Pak. Bapak, ibu-ibu, kita hebat nian melawan manusia, kita hebatnya melawan senjata. Dinta ke Tuhan dengan kuman yang paling halus, hancur ekonomi 2 tahun 3 tahun. Itu meremukkan kesombongan kita. Jangan ngadu kesombongan dengan Tuhan. Sombong itu cuma pakaian Tuhan. Nah, balik ke cerita kita ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, Allah beri perumpamaan. Tuhan yang layak, Tuhan yang pasti bisa kamu sembah, Tuhan yang menciptakan bumi, menciptakan langit. Nyaman kalian hidup mendapatkan nikmat di sana. Jangan buat sekutu, jangan ada tandingannya. Karena Tuhan itu nyiptakan dewek. Kalau Tuhan dalam ayat lain dikatakan, kalau seandainya dunia ini ada Tuhan dua, pasti hancur dunia ini. Mohon maaf Pak, ini keyakinan diantaranya keyakinan saudara kita agama yang berbeda, berkeyakinan bahwa Tuhan itu banyak macamnya. Ada Tuhan mencipta, ada Tuhan yang menghancurkan. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Ada Tuhan terang, ada Tuhan gelap. Karena Tuhan pengen terang, dikirimnya matahari. Karena Tuhan gelap dak senang, dikirimnya lawan. Maka awan nutupi matahari, akhirnya terjadi hujan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya Tuhan yang model itu, Allah kepening kita nak ngeruankan gawe Tuhan pula. Kapan nak minta panas, oi Tuhan matahari datanglah. Uji Tuhan hujan, Allah kelemak Tuhan matahari kamu sembah. Aku nih ada juga. Datang Tuhan hujan, nak diepok pula oi Tuhan hujan, jangan turun. Terpaksalah nabo pakai ini negak ke cabe, ya ilmu lama itu, cabe, bawang ditusuk 3 iko, dilepakkan di pojok rumah.
Ada lagi yang ibu-ibu nguntal ke Kutang, nguntal ke Celana Dalam, ke Pojok. Apa dia lah hubungannya dengan hujan? Kutang sama Celana Dalam itu. Tidak masuk akal. Yang jadi masalah, uang hebat di Jakarta percaya dengan yang model mah itu. Ya. Muat kita kacau nih Pak. Yang di Pojok itu percaya dengan yang model mah itu. Dibayar mahal. Nauzubillah. Nah kemarin ada kasus pesulap merah. Caranya nak dibongkarnya galo-galo. Siapa-siapa yang pembohong. Tekombak Rara itu. Yang katanya megang remote langit itu. Yang katanya lemak tinggal jetel wae, hujan. Kering. Yalah kelemak gitu memegang remote model mah itu Pak. Bapak, ibu-ibu, Allah yang berkuasa. Tidak ada jin yang bisa mendatangkan hujan. Tidak ada makhluk selain Allah dan malaikatnya yang berkuasa terhadap angin, terhadap awan, terhadap hujan. Jadi kalau katanya ada dukun yang pacak nolak hujan, mindakan hujan, ada jin yang pacak gesernya, itu bagian di antara khurafat tahayul yang jangan kita percaya. Bukan berarti tidak pacak, Pak ya. Mindakan hujan itu bukan gawe jin, Pak. Kita berpinta dengan Allah. Ya Allah, kami ada hajat ya Allah. Allah yang menakdirkan itu. Cuman jingok-jingok. Nah ini tukang pindahkan hujan jingok-jingok. Kapan lagi mindahkan hujan, jangan pindah ke rumah dewe. Di tempat sedekah kering, di rumah kita kebanjiran. Banyak kejadian. Kalau ilmu orang lama Pak ya, dia di darat pindahkan ke langit, apa ke sungai. Dia di darat pindahkan ke laut. Bukannya kita yang maksud Tuhan pindah ke ida, ya Allah kami ada hajat. Minta diselamatkan agar jangan hujan. Bukan kami benci hujan, tapi sekarang butuh kering. Itu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, maka ayat 22 Allah katakan Tuhan yang wajib kalian sembah itu adalah yang menciptakan bumi terbentang. Firasyan. Nah, ini menariknya lagi Pak ya. Waktu kita ini hampir habis, sebenarnya temanya masih banyak di dalam dua ayat ini. Pertama tentang sifat ketuhanan tadi. Bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan kita butuh terhadap Tuhan. Itu sifat dasar manusia. Maka Ibnu Tufail, salah seorang filosof muslim mengatakan, dia mengarang buku, mengarang cerita tentang Hayy bin Yaqzan namanya Pak. Hayy bin Yaqzan ini prototipe cerita Tarzan pertama kali. Jadi cerita Tarzan itu Pak diambil dari ceritanya Ibnu Tufail yang mengarang tentang Hayy bin Yaqzan. Jadi Hayy bin Yaqzan itu Pak diceritakan dia ini diajak oleh umak bapaknya bertandang ke Sikok Pulau. Ndak kata manusia di situ. Tiba-tiba waktu umaknya balik, bapaknya balik, ketinggalan budak ini di tengah hutan. Giliran nak balik lagi lupa di mana pulau yang didatangi itu. Maka Hayy bin Yaqzan ini dari sejak kecil ditinggal ayah ibunya, dididik belajar tentang hidup dengan binatang yang hidup di alam itulah. Dia nyingok, dia diasuh oleh umak serigala. Induk serigala yang ngasuhnya, ngenjoknya makan selama dia masih kecil. Akhirnya dia nyingok sang induk yang dianggapnya umak yang nyusui dia sampai kecil, sampai dia ingat, tahu-tahu induknya mati. Karena ya Allah tua kan. Maka dia berpendapat, dia berkeyakinan, apa sebab umak aku bisa mati? Padahal dia tidak bertemu dengan manusia, Pak. Apa sebab umak aku bisa mati? Jangan-jangan ada hal lain selain dari badannya, ada yang hilang dari badannya. Maka dia keliling nyingok, bertemu dengan berbagai macam makhluk, tidak pernah bertemu dengan manusia. Singkat cerita, dalam cerita itu ketika dia berumur 30 tahun, tiba-tiba dia berjumpa dengan serombongan kapal, uang turun ke situ, dan ternyata pemikirannya dia yakin tentang adanya Tuhan tanpa pernah bertemu dengan manusia. Maka kata Ibnu Tufail Pak ya, dengan menggunakan akal sehat saja kita pasti menemukan Tuhan. Karena akal sehat ini adalah wahyu Allah yang paling besar Tuhan titipkan di diri kita. Maka dia berpendapat kalau memang tidak ada ayat Tuhan yang diturunkan kepada kita, maka cukuplah akal sehat yang membuat kita percaya akan adanya Tuhan. Nah, ini diadopsi di mbek ceritanya jadi Tarzan menurut wong Eropa. Padahal sebenarnya ceritanya Hayy bin Yaqzan. Ibnu Tufail berpendapat akal manusia bisa menghantarkan dia kepada keyakinan akan adanya Tuhan. Nah, cuman orang-orang filosof memandang bahwa akal lebih tinggi daripada wahyu.
Orang Mu'tazilah itu berpendapat wahyu itu harus dicocokkan dengan akal. Kapan wahyu bertentangan dengan akal, maka dicari pembenarannya agar sesuai dengan akal. Kalau kita Ahlus Sunnah, Imam Asy'ari mengatakan akal ini cuman pembenar wahyu. Wahyu di atas akal. Kalau ada wahyu yang tidak sesuai dengan akal, bukan wahyunya yang salah, tapi akalnya belum sempurna. Itu saja bedanya, Pak ya. Makanya banyak kiai yang benci dengan filsafat. Ngapa? Karena filsafat itu galak nguna-nguna. Berpikir nak nyari Tuhan, ujung-ujungnya tidak bertemu, laju jadi ateis. Bapak ya? Tapi sesungguhnya bagaimana Al-Ghazali bisa mengarang Ihya Ulumuddin, masterpiece-nya, Hujjatul Islam, Bapak Ibu ya. Dia bisa mendebat Ibnu Rushd, Aperos. Karena dia belajar filsafat, doktor filsafat Al-Ghazali itu. Ibnu Sina bukan cuma doktor dalam bidang anatomi, dia juga filosof. Yang kita kenal Aperos, Apesina, Ibnu Rushd itu filosof yang sampai sekarang teori-teori materialisme, teori-teori barat yang ada di barat itu berpijak kepada Ibnu Rushd. Ngapa? Karena Ibnu Rushd disebut dengan Aristoteles kedua. Hebatnya ulama-ulama kita zaman dulu, Pak. Dia bukan cuma belajar fikih, belajar tauhid, dia juga belajar filsafat, dia juga belajar teologi. Ya, yang penting itu tadi, Pak ya, filsafat ini membuat kita semakin yakin akan adanya Allah. Nah, ayat ini menegaskan kalau kamu tidak punya Tuhan, kamu akan melanggar akal sehatmu dan kamu akan menentang fitrah yang telah Allah ciptakan kalian memiliki Tuhan. Makanya kita yakin, Pak, di dalam surat Al-Anfal dikatakan bahwa saat kita bersemayam di dalam rahim ibu kita ketika berumur 40 hari kali 3 atau 120 hari, saat Allah tiupkan ruh, pertanyaan pertama, alastu birabbikum. Jadi kita ini di alam rahim semua bersyahadat, mengakui. Kita menjawab qalu bala syahidna. Seluruh makhluk di alam rahim mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka semua makhluk, semua manusia di alam rahim bertauhid. Hanya saja setelah dia lahir, ada yang meneruskan tauhid tadi bersemayam di dalam diri anak, namun karena umak bapaknya bukan muslim, wong Yahudi, berubah jadi Yahudi. Umaknya bapaknya Nasrani, maka berubah tauhid tadi balik ke agama umak bapaknya. Maka kata Rasulullah, fa'abawahu, maka tinggal umak bapaknya. Nak dijadikan dia muslim atau dia Yahudi atau Majusi, terserah orang tuanya. Tapi dasarnya manusia itu di alam rahim sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan saya sampaikan pembahasan tentang mengapa Tuhan melukiskan bumi itu seperti kasur, terhampar seperti kasur sehingga kita lemak tinggal di pucuknya. Ngapa langit itu digambarkan seperti bangunan kokoh, memiliki struktur yang kuat, atap yang kuat. Menariknya Bapak Ibu ya, 1400 tahun yang lalu Rasul sudah menceritakan tentang bagaimana teori atmosfer yang mengelilingi bumi kita ini seperti benteng yang kokoh. Pak, semalam itu bisa ribuan, bisa jutaan meteor yang masuk ke bumi kita. Kalau tidak ada atmosfer, tiap malam Pak ngeruntum rumah kita karena nyampak batu dari langit sana. Tapi karena ada atmosfer, jadi penghalang, Bapak ya. Memang ada yang lewat, tapi biasanya yang besar nian. Justru kita berharap dapat yang besar kan, karena batu dari langit itu kabarnya miliaran kan. Ada orang Medan kemarin dapat berapa miliar itu, dibeli oleh orang Amerika. Ada meteor jatuh di rumahnya, bolong Pak, nyampak ke rumahnya karena beda, mohon apa? Ada kandungan mangan, ada kandungan besi, jenis besinya itu beda yang dari luar. Nah, mohon maaf, insya Allah pada pertemuan berikutnya saya ceritakan tentang mengapa dilukiskan langit itu seperti rumah, seperti atap yang melindungi kita, dan juga tentang diturunkannya hujan dari langit. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sudah habis waktunya, tidak ada pertanyaan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita buka forum tanya jawab. Demikian, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.